Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait dongeng-dongeng khurafat dari Habib Ba'lawi. Tentunya ya teman-teman pasti pernah mendengar yaitu yang katanya ada seorang Habib yang namanya Syekh Abu Bakar Salim ya, yang dimana itu bisa memadamkan api neraka dengan menggunakan jari kelingking. Itulah karomahnya. Namun di samping itu ya, Syekh Abu Bakar Salim ini memiliki karomah juga ya, yang katanya dari Habib yang ada di Indonesia ini. Jadi karomahnya ini ya, ketika Syekh Abu Bakar Salim ini lahir, malaikat pencatat amal buruk itu diliburkan. Wow, ini kan sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi mereka itu kalau dongeng khurafatnya itu nggak tanggung-tanggung teman-teman. Berarti ya Nabi SAW itu kalah kalau seperti itu teman-teman. Ini sangat di luar akal ya teman-teman ya. Coba mari kita simak video lengkapnya yaitu dari channel Bang Maisa Al-Fatih. Apakah benar saya pernah mendengar bahwasanya di masanya Syekh Abu Bakar bin Salim, malaikat ini yang mencatat amal buruk itu libur katanya Ustaz? Apakah benar demikian Ustaz? Nah, ada seorang jemaah yang bertanya kepada beliau. Jemaah ini menanyakan pada masanya, yakni ketika Habib yang disebut dengan Syekh Abu Bakar bin Salim, ketika beliau lahir sampai beliau wafat, sampai beliau meninggal dunia, malaikat pencatat amal buruk diliburkan oleh Allah. Artinya, selama beliau ada di muka bumi ini, malaikat diliburkan oleh Allah untuk mencatat amal buruk manusia. Walaupun seandainya sahabatku semua, Habib ini terbukti sahih, cucu ataupun zuriat dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keturunan beliau, tapi jika ajaran beliau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka wajib kita tinggalkan ajarannya teman-teman. Nah, langsung saja mari kita simak bagaimana jawaban dari Habib ini. Ini dia videonya teman-teman, mari kita simak. Kalamul awliya'us salihin, derajatnya itu tidak bisa menjadi syariah. Oke. Al-musyarri' yang bisa menjadi syariat itu adalah kalamullah dan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan hadis. Nah, jadi di sini teman-teman, Habib ini sudah menjelaskan di dalam ceramahnya, di dalam videonya bahwa yang bisa menjadi syariat di dalam agama kita, yakni yang menjadi panduan kita hidup dalam beragama ini, hanya Al-Quran dan hadis. Pernyataan dari Syekh Abu Bakar bin Salim itu tidak bisa menjadi syariat, tidak bisa kita jadikan sebagai panduan dalam beragama ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini syariat kita. Kalamul awliya as-salihin, kita ahli sunnah wal jamaah diajarkan untuk husnudzan dan percaya. Seperti hal yang semacam ini atau hal-hal yang lain yang seperti ini. Di awal tadi teman-teman, beliau sudah benar menyatakan bahwa yang menjadi syariat, yang menjadi panduan kita hidup dalam beragama hanya ada dua perkara saja, yakni Al-Quran dan hadis. Nah, beliau juga menyatakan bahwa pernyataan dari Syekh Abu Bakar bin Salim ini tidak bisa menjadi syariat atau menjadi panduan kita dalam beragama. Namun, yang menjadi subhatnya di sini teman-teman, beliau menyatakan bahwa kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, kita wajib berbaik sangka dan percaya kepada pernyataan Syekh Abu Bakar bin Salim ini. Ini adalah pernyataan yang kontradiktif, yakni perkataan yang bertolak belakang. Yang mana tadi teman-teman, dia menyatakan kita wajib menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan kita dalam beragama, di dalam syariat agama kita. Tapi di ujung ucapannya teman-teman, dia menyatakan kita wajib percaya, kita wajib berbaik sangka kepada pernyataan Syekh Abu Bakar bin Salim, walaupun bertentangan dengan syariat, walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nauzubillah, inilah subhatnya teman-teman. Kita lanjutkan teman-teman videonya. Kalimat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim atau kalimat awliya di zamannya, ketika mulai beliau ada, malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya Allah. Kalau dikatakan apakah mungkin? Mungkin. Apa yang enggak bisa? Apa yang enggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah, ini sangat luar biasa teman-teman. Dia menyatakan apakah mungkin, ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika pola pikir dari Habib ini seperti ini kacau sekali teman-teman. Kita sudah terangkan tadi di awal, panduan kita hidup dalam beragama ini adalah Al-Quran dan hadis. Tapi jika di dalam
pola pikir kita, akidah kita, kita menyatakan apakah mungkin Allah melakukan hal demikian? Dia menjawab mungkin. Sama halnya dengan akidahnya orang-orang Nasrani. Mereka menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu atau Yesus adalah anak Allah. Nah, ketika kita mendebatnya dengan kita ucapkan, kita bawakan dalil kepada mereka, lalu mereka menyatakan bahwa apakah yang tidak mungkin yang dilakukan oleh Allah? Allah bisa saja beranak. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini adalah pernyataan orang-orang Nasrani. Begitu juga dengan pernyataan Habib ini. Apakah mungkin? Dia menyatakan mungkin. Padahal di awal video tadi, dia sudah terang-terangan, sudah jelas dia menyatakan bahwa panduan kita hidup dalam beragama ini adalah Al-Quran dan hadis. Nah, pernyataan ini teman-teman, harus dia istiqomah mengucapkannya. Harus dia yakini di dalam akidahnya. Ketika ada subhat atau kisah-kisah kurafat seperti ini, harusnya dia tolak teman-teman. Tapi di sini, Habib ini, dia menyatakan mungkin saja terjadi. Oke, kita lanjutkan. Kehendak, siapa yang bisa melanggar? Siapa yang bisa menghalangi? Kalau Allah berkehendak, gitu. Kita hasrubang, kita percaya. Yang penting, itu kalamnya Sayyidina Syekh. Dan yang penting lagi, nisbah kalam itu kepada Sayyidina Syekh benar. Bukan orang lain bercara mengatasnamakan Sayyidina Syekh. Nah, ini yang perlu kita pahami. Luar biasa. Jadi di sini teman-teman, Habib ini mengajarkan kepada jemaahnya, Syekh Abu Bakar bin Salim ketika beliau masih ada, dalam artian ketika beliau dilahirkan di muka bumi ini sampai beliau wafat, tidak dicatat amal seluruh manusia, yakni amal keburukannya. Diliburkan malaikat pencatat amal buruk. Na'udzubillah. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Terima kasih Bang Maisha Al-Fatih, jazakallah khair. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kisah-kisah khurafat yang semacam ini, mereka itu banyak alasan ya teman-teman, banyak jawabannya. Ada yang mengatakan bahwasanya kita ini ahlu sunnah. Kenapa kita ini ahlu sunnah tidak percaya yang adanya karomah? Nah pertama itu teman-teman, ini seperti perkataan dari Hanif Al-Atos ya. Kalian itu ahlu sunnah, kenapa tidak percaya dengan karomah? Sedangkan kisah Ashabul Kahfi yang tidur selama beratus-ratus tahun, kalian percaya? Ya berbeda ya teman-teman ya. Kisah Ashabul Kahfi itu memang ada di dalam Al-Quran, ya, diabadikan di dalam Al-Quran. Tapi ini kisah-kisah mereka itu bertebaran ya teman-teman ya. Kisah-kisah khurafat mereka itu banyak sekali. Ya saya setuju apa yang dijelaskan oleh Bang Maisha Al-Fatih ini, bahwasanya kalau cara berpikirnya mereka itu Allah berkehendak, kalau Allah mampu, nah seperti itu ya teman-teman. Jadi mereka itu seakan-akan membenarkan yaitu kisah-kisah khurafat yang tidak benar, yang dusta pun mereka benarkan. Nah, jadi ya teman-teman ya, kalau ada jamaah yang mendengar kisah-kisah khurafat semacam itu seakan-akan dipaksa untuk percaya karena itu karomah. Nah, ini adalah sebuah doktrin ya, pembodohan. Jadi kita sebagai kaum muslimin ini ya semestinya dijauhkan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Tapi mereka itu berlindung di atas nama karomah, berlindung di atas nama wali-wali Allah. Kalau sudah wali memang bebas gitu ya, cerita-cerita khurafat. Wali ini bisa terbang, wali ini bisa menurunkan hujan susu, wali ini bisa memadamkan api neraka menggunakan jari kelingking. Nah seperti itu teman-teman. Kalau agama seperti ini ya jelas-jelas kacau ya teman-teman, kacau. Jadi umat ini dijauhkan yaitu dari ajaran-ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Coba teman-teman ya, 4 imam mazhab saja ya, mereka itu nggak ada yang namanya bercerita-cerita leluhurnya gitu ya, leluhur saya dulu memiliki karomah, nggak ada. Mereka malah meninggalkan ilmu ya teman-teman, ilmu. Dan ilmu itu bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Berbeda dengan klan Ba'lawi ini yang mengaku sebagai cucu Nabi. Mereka itu meninggalkan apa? Meninggalkan khurafat. Kan berbedanya sangat jauh sekali ya teman-teman. Jadi mereka itu malah, ya saya kalau lihat ya teliti, ini malah merusak ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi kita itu dipaksa untuk percaya. Padahal kisah-kisah tersebut itu hanya kisah karangan dari klan mereka ya teman-teman. Jadi berhati-hati ya. Banyak sekali yaitu kisah-kisah yang mereka ya sampaikan kepada jamaah, kepada muhibinnya. Tujuannya apa ya? Tujuannya mereka itu ingin dihormati. Bahwasanya nih kakek saya nih, leluhur kami ini wali Allah, paling mulia di sisi Allah dan lain-lain. Ajaran Islam itu kalau dipegang mereka teman-teman hancur, rusak semuanya. Jadi
kaum muslimin ini dijauhkan dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya disuruh untuk percaya dongeng-dongeng khurafatnya. Banyak sekali ya teman-teman kalau saya mau memaparkan dongeng-dongeng khurafat dari Habib Alawi. Tentunya saya akan menyuarakan terus tentang terkait ajaran-ajaran yang menyimpang, yang menyesatkan dari mereka itu. Nah oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.